hebat seluruh Indonesia. Saya Canda Rasmi Dwi Putrati, calon guru penggerak angkatan ke-7. Di video ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan refleksi yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya memberikan materi hanya untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakat peserta didik. Saya juga mewajibkan mereka untuk mencapai nilai di atas KKM yang telah ditetapkan sekolah. Saya juga jarang melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah diberikan. Saya juga hanya melihat hasil akhir dari pencapaian pembelajaran tersebut tanpa melihat proses yang telah dilalui. Tindakan saya tersebut memunculkan pemikiran bahwa peserta didik yang memiliki nilai di atas KKM adalah pandai dan sebaliknya. Hal-hal tersebut ternyata membuat kurangnya kedekatan saya secara emosional terhadap peserta didik karena penanaman nilai-nilai karakter yang kurang saya terapkan. Pertanyaan refleksi yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami adalah, pertama, pendidikan menuntun. Menuntun di sini artinya guru menuntun peserta didik supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Saya sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, supaya dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua adalah pendidikan memerdekakan. Saya sebagai guru membuat anak-anak supaya bisa menikmati hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Seorang guru harus bisa belajar untuk memiliki pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini yang artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada peserta didik. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sehingga saya sebagai guru memiliki tugas untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sesuai sosio-kultural budayanya. Yang kelima, membentuk budi pekerti anak. Di sini pendidik memiliki tugas untuk membentuk budi pekerti anak, di mana budi pekerti dan pengetahuan berjalan selaras dan seimbang, sehingga mampu menciptakan anak didik sebagai pelajar sejati Pancasila. Yang keenam, pendidik adalah tukang kebun, di mana benihnya dianalogikan sebagai peserta didik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya dan memperbaiki kondisi tanah, memelihara dan memberi pupuk pada benih yang dia semai. Jadi di sini pendidik bertugas untuk membentuk budi pekerti anak tersebut sehingga bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perubahan-perubahan.
Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya mulai memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakat peserta didik, tidak hanya sekedar penyampaian materi. Memakai berbagai metode pembelajaran mulai saya terapkan, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan gaya belajar mereka. Keuntungan memakai berbagai metode pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada yang belajar menggunakan audio-visual, sampai ke kinestetik. Saya juga mulai mengidentifikasi karakter masing-masing peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Pendidik merupakan role model bagi para peserta didik. Untuk itu, saya sebagai guru berusaha menjadi pendidik yang memegang filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pertanyaan refleksi yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang diterapkan di kelas. 1. Menjadi teladan bagi peserta didik, baik perkataan maupun perbuatan. Kedua, melakukan pembiasaan untuk membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik. Yang keempat, merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai kodrat alam dan zaman. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Ingat like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengetahui mengenai ilmu ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.